Dapur Lovers, kita ketemu lagi di playlist dibacain. Kali ini, Mimin bakal ngelanjutin bacain episode terbaru dari novel karya Khalil Gibran, judulnya Sayap-Sayap Patah, yang diterjemahkan langsung oleh Mbah Sapardi Djoko Damono. Kali ini aku bakal bacain episode 7, karena episode 7 agak panjang, jadi Mimin pecah jadi 3 part ya. Tapi sebelum Mimin bacain episode terbaru ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Episode 7, judulnya Danau Api, dan beginilah ceritanya. Semua yang dilakukan secara diam-diam di dalam kegelapan malam akan terungkap jelas pada siang hari. Kata-kata yang diucapkan dalam ruang pribadi akan secara tak terduga menjadi percakapan biasa. Perbuatan yang kita sembunyikan hari ini di sudut-sudut rumah kita akan diteriakkan di jalanan esok harinya. Hantu kegelapan menguak maksud pertemuan Uskup Bulos Galib dengan Faris Effendi Karami, dan percakapannya diulang di seluruh kawasan tempat tinggalku hingga sampai juga di telingaku. Pembicaraan yang terjadi antara Uskup Bulos Galib dan Faris Effendi malam itu bukanlah tentang kaum miskin atau janda dan yatim piatu. Tujuan utamanya memanggil Faris Effendi dan menjemputnya dengan kereta pribadi adalah untuk mempertunangkan Selma dengan kemenakan Uskup Mansur Bey Galib. Selma adalah satu-satunya anak hartawan Faris Effendi, dan pilihan Uskup jatuh kepada Selma. Bukan karena kecantikan dan kemuliaannya, melainkan karena uang ayahnya yang akan menjamin Mansur Bey menjadi kaya dan sejahtera, yang akan membuatnya menjadi orang penting. Pemimpin-pemimpin agama di timur tidak puas dengan kemurahan hatinya sendiri. Tetapi mereka harus berusaha untuk menjadikan semua anggota keluarganya terhebat dan suka menindas. Kejayaan pangeran diwariskan kepada anak tertuanya, tetapi luapan kegembiraan pemimpin agama menular kepada saudara-saudara laki-laki dan kemenakannya. Demikianlah uskup Kristen dan imam Muslim serta pendeta Brahma menjadi seperti reptil laut yang menjepit mangsanya dengan banyak tentakel dan mengisap darah mereka dengan banyak mulut. Ketika uskup meminta tangan Selma untuk kemenakannya, satu-satunya jawaban yang diterimanya dari sang ayah adalah keheningan mendalam dan air mata yang meleleh. Sebab laki-laki tua itu benci kehilangan satu-satunya anaknya. Jiwa siapapun akan bergetar ketika ia dipisahkan dari satu-satunya anak perempuannya sudah dibesarkannya hingga menjadi perempuan muda. Kepedihan orang tua karena pernikahan anak perempuan sama besarnya dengan kebahagiaan mereka karena pernikahan anak laki-laki mereka. Karena anak laki-laki membawa ke keluarga itu seorang anggota baru. Sementara anak perempuan, ketika menikah adalah kehilangan bagi mereka. Faris Effendi terpaksa menerima permintaan uskup. Mematuhi keinginannya dengan tidak rela sebab Faris Effendi mengenal baik kemenakan uskup. Tahu bahwa laki-laki itu berbahaya, penuh kebencian, kejam, dan korup. Di Lebanon tak ada orang Kristen yang bisa melawan uskupnya tanpa terganggu kedudukannya. Tak ada orang dapat melawan pemimpin agamanya dan mempertahankan nama baiknya. Mata tidak bisa bertahan terhadap tombak tanpa merasa sakit. Dan tangan tidak dapat memegang pedang tanpa terpotong. Seandainya Faris Effendi melawan uskup dan menolak kehendaknya,
nama baik Selma akan hancur. Dan namanya akan dicemarkan oleh kotoran bibir dan lidah. Menurut pendapat Rubah, ikatan-ikatan anggur yang berada di tempat tinggi yang tak bisa digapai rasanya masam. Maka, nasib mengejar Selma dan membawanya seperti budak yang dipermalukan dalam prosesi perempuan timur yang menderita. Dan dengan demikian jatuhlah semangat mulia itu ke dalam perangkap. Setelah terbang bebas dengan sayap putih cinta, di langit yang penuh dengan sinar bulan dan harum wangi bunga. Di sejumlah negara kekayaan orang tua merupakan sumber petaka bagi anak-anaknya. Kotak besar kokoh yang ayah dan ibu gunakan untuk menyimpan kekayaan mereka, menjelma penjara gelap dan sempit bagi jiwa-jiwa pewaris mereka. Yang Maha Kuasa yang disembah masyarakat menjadi setan yang menghukum roh dan mematikan hati. Selma Karami adalah salah seorang dari mereka yang menjadi korban kekayaan orang tua dan nafsu memiliki pengantin. Seandainya bukan karena kekayaan ayahnya, Selma akan tetap hidup bahagia. 1 minggu sudah lewat. Cinta Selma adalah penghiburku satu-satunya. Menyanyikan lagu-lagu kebahagiaan untukku pada malam hari dan membangunkanku ketika fajar untuk mengungkap mana hidup dan rahasia alam. Itu adalah cinta surgawi yang bebas dari kecemburuan, kaya, dan tidak pernah merusak semangat. Daya tarik mendalam yang memandikan jiwa dalam kegembiraan, mengisi jiwa dengan karunia, kelembutan yang menciptakan harapan tanpa mengacaukan jiwa, mengubah bumi menjadi surga dan kehidupan menjadi mimpi manis dan indah. Pagi hari, ketika berjalan di ladang-ladang, aku melihat bukti keabadian dalam kesadaran akan alam. Dan ketika duduk di tepi pantai, aku mendengar gelombang yang menyanyikan lagu keabadian. Dan ketika berjalan di jalan-jalan, aku melihat keindahan hidup dan kemegahan umat manusia dalam penampilan orang yang lalu lalang dan gerakan para pekerja. Hari-hari itu berlalu seperti hantu dan menghilang seperti awan. Dan cepat sekali lenyap, tak ada yang tersisa untukku selain kenangan kepedihan. Mata yang kugunakan untuk memandang keindahan musim semi dan kesadaran akan alam hanya dapat melihat kegeraman prahara dan nyeri musim dingin. Telinga yang sebelumnya kupakai untuk mendengar nyanyian gelombang dengan penuh rasa gembira hanya dapat mendengar lolongan angin dan amarah laut terhadap tebing yang curam. Jiwa yang dengan gembira mengamati kekuatan manusia tanpa lelah dan kejayaan dunia dianiaya oleh kekecewaan dan kegagalan. Tak ada yang lebih indah daripada hari-hari cinta itu. Dan tak ada yang lebih pahit daripada malam-malam kepedihan yang tanpa batas itu. Ketika aku tidak bisa lagi menolak dorongan itu, pada akhir minggu sekali lagi aku pergi ke rumah Selma. Kuil tempat keindahan dibangun dan cinta diberkati, yang di dalamnya roh dapat menyembah dan hati berlutut dengan rendah hati dan berdoa.
Ketika memasuki kebun, aku merasakan ada kekuatan yang menarikku menjauh dari dunia ini dan menempatkanku di lingkaran yang secara gaib bebas dari perjuangan dan kesulitan. Seperti penganut ajaran gaib yang menerima wahyu dari surga, aku melihat diriku di antara pohon-pohon dan bunga-bunga, dan ketika mendekati pintu masuk rumah, aku melihat Selma sedang duduk di bangku di naungan pohon melati tempat kami berdua pernah duduk seminggu sebelumnya. Yang oleh Yang Maha Memelihara sudah ditentukan sebagai awal dari kebahagiaan sekaligus kepedihan. Gadis itu tidak bergerak ataupun berbicara ketika aku mendekatinya. Ia tampak telah merasakan kedatanganku, dan ketika aku duduk di sisinya, ia memandangku sesaat dan menarik napas dalam-dalam, kemudian memalingkan kepalanya dan menatap langit. Dan setelah sesaat penuh dengan keheningan ajaib, gadis itu berputar menghadapku dan dengan gemetar memegang tanganku dan berkata dengan suara pelan, "Pandang aku, teman. Pelajari wajahku dan baca di dalamnya apa yang ingin kau ketahui." Pandang aku, teman. Pelajari wajahku dan baca di dalamnya apa yang ingin kau ketahui dan yang tak bisa kukatakan. Tatap aku, kekasihku. Tatap aku, saudaraku. Aku memandangnya dalam-dalam dan melihat bahwa mata itu, yang beberapa hari yang lalu tersenyum seperti bibir dan bergerak seperti sayap-sayap burung bulbul, sudah menjadi cekung tertutup kepedihan dan rasa sakit. Wajahnya yang menyerupai daun-daun bunga lili yang mekar dicium sinar matahari, sudah memudar tanpa warna. Bibirnya yang elok menjelma dua mawar layu yang ditinggalkan musim gugur di tangkainya. Lehernya yang berwarna gading dibungkukkan ke arah depan seakan ia tidak bisa lagi menahan beban duka di kepalanya. Semua perubahan ini kulihat pada wajah Selma. Tetapi bagiku perubahan itu seperti awan yang berarak lewat yang menutupi wajah bulan dan membuatnya semakin indah. Sebuah pandangan yang mengungkap ketegangan di dalam diri menambah kecantikan di wajah. Bagaimanapun besarnya rasa duka dan rasa sakit yang diperlihatkan, tetapi wajah yang dalam keheningan tidak mengatakan rahasia tersembunyi tidaklah cantik, tanpa memperhatikan keselarasan bagian-bagiannya. Cawan tidak menarik bibir kita kecuali warna anggur terlihat melalui kristal yang tembus pandang. Selma, malam itu, seperti cawan yang dipenuhi anggur surgawi yang terbuat dari pahit dan manisnya hidup. Tak disadari, ia melambangkan perempuan timur yang tidak pernah meninggalkan rumah orang tuanya, sampai ia memakai kuk berat dari suaminya di lehernya, yang tidak pernah meninggalkan lengan ibunya mencintainya, hingga ia harus hidup seperti budak, menahan kekerasan ibu suaminya. Aku terus memandangi Selma dan mendengarkan semangatnya yang tertekan dan menderita bersamanya, sampai aku merasa bahwa waktu sudah berhenti dan dunia menghilang dari keberadaannya. Aku hanya dapat melihat dua matanya yang besar menatapku tak bergerak,
dan hanya dapat merasakan tangannya yang dingin dan gemetar memegang tanganku. Aku terbangun dari ketidaksadaranku mendengar Selma mengatakan pelan, "Mari kekasihku, mari kita bicarakan masa depan yang ngeri sebelum ia datang." Ayahku baru saja meninggalkan rumah untuk bertemu laki-laki yang akan menjadi pendampingku sampai mati. Ayahku yang dipilih Tuhan untuk menghadirkan keberadaanku akan bertemu laki-laki yang telah dipilih dunia untuk menjadi tuan bagiku selama sisa hidupku. Di pusat kota ini, orang tua yang mendampingiku selama masa mudaku akan bertemu laki-laki muda yang akan menjadi pendampingku pada tahun-tahun mendatang. Malam ini dua keluarga akan menetapkan tanggal pernikahan. Saat yang amat mengesankan dan aneh. Minggu lalu pada saat ini, di bawah pohon melati ini, cinta merangkul jiwaku untuk kali pertama. Sementara nasib menuliskan kata pertama dari kisah hidupku di kediaman uskup. Oke, Kadapu Lovers, gimana dengan episode 7 part 1-nya? Ini menyedihkan sekali ya. Dan yang paling menusuk ke hati Mimin itu di kalimat akhir tadi, cinta merangkul jiwaku untuk kali pertama, ketika ia baru merasakan cinta pertama kali dengan si tokoh aku, dia maksudnya Selma, sementara nasib menuliskan kata pertama dari kisah hidupku di kediaman uskup. Itu bersamaan dengan nasibnya yang menyedihkan ketika ia harus menikah dengan seseorang yang berada di kediaman uskup. Ini kayak kita lagi jatuh cinta, ya, kita lagi terbang tinggi terus tiba-tiba jatuh. Kalau Mimin yang ngerasin pasti sedih banget. So, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya episode 7 part 2-nya nanti? Jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, and comment dan hidupkan lonceng notifikasi kalian.